Halo semuanya, kenalin nama aku Jasmine, aku seorang visual artist dan juga desainer grafis. Kini aku masih mengenyam pendidikan di sebuah institusi seni di Denpasar dan kebetulan aku juga ngambil jurusan desain komunikasi visual. Bagaimana kehidupan menjadi seorang mahasiswa desain komunikasi visual? Tentunya tidurnya nggak tenang. Maksudnya awal-awal masuk yang dulunya nggak ada background kesenian maupun hubungan yang kreatif itu tiba-tiba dikasih tugas itu mungkin agak ketar-ketir lah bahasanya. Cuman setelah setahunan lebih akhirnya ketemu tuh flow tingkat nyamannya itu. Mengenai karakterku di sini aku sebenarnya menggambarkan sosok alter egoku. Jadi alter egoku itu aku menggambarkan sosok monster. Tapi aku menuangkannya itu kan monster ini kan makhluk fiktif ya. Maksudnya monster itu sesuatu makhluk yang tidak pernah ada sebenarnya. Cuman aku ngerasa karena ini bentukannya monster, jadinya aku ngerasa bebas aja sih. Gambar monster ini memberikan aku kebebasan pengen bentukannya kayak gimana sih. Cerita awalnya menjadi seorang visual artist dan desain grafis itu awal mulanya itu dari TK, ketemu juga sama teman-teman yang jago gambar, akhirnya mau nggak mau merasa harus kompetisi lah buat gambar-gambar. Sempat beberapa kali mewakili lomba mewarnai dan menggambar di tingkat SD maupun SMP. Di SMA aku nggak pernah gambar lagi sama sekali dan justru fokusnya waktu itu ke video. Akhirnya di kuliah aku mulai mikir nih mau ngambil jurusan apa. Kepikirannya itu masuk di jurusan yang kreatif lah bisa dibilang. Jurusan desain komunikasi visual. Aku justru fokusnya itu ke ilustrasi, branding, visual identity. Sekarang masih menekuni hal yang aku sukai aja sih. Untuk pameran, yaitu aku bersama teman-teman yang lainnya, jadinya kita ngebentuk sebuah group exhibition yang berjudul Kepaon. Jadinya itu ada total 14 artis yang tergabung di dalamnya. Terus sebelum-sebelumnya aku juga mengadakan pameran di JK Art Gallery yang berjudul Marga Meraga-raga. Itu kita pameran bertiga. Nah, jadi sebelum-sebelumnya juga sempat pameran di sana-sini. Segala bentuk pameran mungkin sudah pernah aku ikuti. Perasaan yang aku dapatkan ketika mengikuti pameran, tentunya kita senang lah ada yang mengunjungi galeri dan melihat karya-karya yang kita buat dari seminggu, satu bulan atau setahun sebelumnya dilihat oleh orang, tentu menjadi sebuah kayak pengalaman ya bagi aku. Dan ketika mendapatkan apresiasi secara langsung maupun tidak langsung itu juga membangkitkan motivasi kita lah untuk terus berkarya. Nah, terus untuk mengenai pemilihan warnanya itu, ini kan aku pakai warna yang mungkin sangat cerah lah, sangat-sangat soft. Sebenarnya aku ketriggernya itu dari SD, ternyata aku sudah senang nih dengan warna-warna yang cerah. Tanpa disadari, sampai sekarang aku masih ke bawah hal itu. Untuk medianya sih aku beragam ya, selagi medianya masih bisa disentuh oleh cat, apapun mungkin aku bakal gambar ya. Cuman masih sekarang ini masih tahap eksplorasi lah. Jadinya aku gambarnya di kanvas. Kalau nggak di kanvas ya digital, kalau nggak digital ya di kertas gitu. Jadinya segala media sih aku gambar biasanya. Untuk media di kanvas aku pakai cat akrilik dan kadang aku mix juga pakai spray paint. Dan aku tahap ini sih masih eksplorasi mau penggunaan medianya. Entah itu aku pakai marker ataupun pakai krayon segala macam, masih tahap eksplorasi lah. Mengenai perlombaan, tahun 2022 aku ikut lomba mural. Eventnya itu Bali Jagad Dita Culture Week yang ketiga. Kita satu tim 3 orang, itu kita mendapatkan juara 1 tingkat umum. Cuman yang akhir ini di Fanatik itu kita dapat juara 2. Temanya kalau nggak salah perubahan. Di sana kita angkat mengenai seorang anak kecil yang dimana orang tuanya berharap bahwa dia akan menjadi sosok anak yang berprestasi ke depannya. Jadi kita dapatkan juara 2 di sana.
Dan akhir-akhir ini aku juga diberi kesempatan untuk menjadi seorang juri desain produk di kampus Undiknas. Dalam event itu banyak pengalaman aja sih yang aku dapat, jadinya kayak oh jadi gini rasanya jadi juri kayak gitu. Untuk karya yang pernah terjual itu mungkin masih di art print ya, maksudnya dalam bentuk digital lah. Untuk karya fisik seperti kanvas mungkin kalau dari aku sih mungkin masih ada yang nawar aja, cuman belum sampai yang kayak beli secara fisiknya lah, masih ditawar aja sih sementara. Seni menurutku itu kan kembali mengenai pemaknaan bagaimana cara kita memandang sesuatu yang sebelumnya terlihat biasa aja, terlihat nggak terlalu penting, tapi ketika kita coba menguliknya lebih dalam, bahwasanya hal kecil pun bisa kita maknai karena arti kata seni. Jadinya menurutku kita nggak bisa maksain semua orang untuk memahami arti seni itu sendiri, tapi bagiku itu seni multitafsir lah. Untuk program Seed for Child ini menurutku ini kan sebuah program yang nggak semua kolektif, nggak semua komunitas bisa berkontribusi secara konsisten lah tiap tahun. Jadi aku melihat Lucid Dream ini berkontribusi untuk mengembangkan potensi anak daerah, khususnya itu di pelosok-pelosok daerah. Jadinya aku melihat bahwasanya ini seru nih kalau kita bisa bisa terjun langsung ke lapangan, membagikan apa yang kita punya, membagikan apa yang bisa kita sharing. Jadinya tentunya Lucid Dream ini sangat membuka peluang lah bagi siapapun yang pengen atau memang sejalan dengan program-programnya. Harapannya dengan adanya Lucid Dream, semoga bisa menjadi wadah tentunya untuk aku dan juga seniman-seniman dari berbagai macam aliran tentunya, karena aku melihat bahwa Lucid Dream ini mempunyai sebuah keinginan visi misi yang cukup cukup aku pahami lah, bahwasanya visi misi ini tentang bagaimana cara kita mengarahkan pandangan kita ke depan agar lebih baik. Jadinya kebetulan visi misiku pengen berbenah, pengen jadi pribadi yang lebih baik gitu sih.